Halo teman-teman, dalam video kali ini saya mau sharing tentang pengambilan keputusan penting dalam hidup, khususnya dari sudut pandang mahasiswa seperti kita. Salah satu keputusan yang menurutku sangat penting adalah mencari pekerjaan setelah kita lulus kuliah. Kenapa ini sangat penting? Ya karena pekerjaan adalah sumber utama penghasilan kita untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari makan, tempat tinggal, sampai pendidikan dan kesehatan. Selain itu, bekerja juga bikin kita jadi mandiri secara finansial dan kita nggak selalu bergantung kepada kedua orang tua kita lagi. Nah, lebih dari itu, lewat pekerjaan kita juga bisa terus belajar, mengembangkan skill, dan memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat. Rasanya juga lebih bermakna ketika kita punya peran dan tanggung jawab dalam sebuah pekerjaan. Apalagi kalau kita punya rencana masa depan seperti menikah, beli rumah, atau persiapan ketika kita pensiun bekerja. Maka punya penghasilan tetap adalah hal yang krusial. Dalam proses membuat keputusan ini, tentu kita harus meminimalisir yang namanya bias. Caraku untuk menghindari bias adalah dengan mengumpulkan data dan informasi yang jelas dulu, misalnya tentang prospek pekerjaan, gaji, dan bidang yang sesuai dengan passion. Saya juga belajar buat gak terlalu emosional kayak ngikutin gengsi atau omongan orang lain lah. Saya coba nilai semua pilihan secara objektif, pakai logika, dan tentu sesuai dengan kemampuan serta tujuan hidup saya sendiri. Nah, selain itu dalam dunia nyata, kadang kita harus melakukan negosiasi juga. Contohnya itu ya saat kita udah dapat tawaran kerja, tapi ternyata gajinya nggak sesuai harapan. Nah, di situ saya bakal coba negosiasi dengan profesional. Saya siapkan data pembanding, terus saya jelaskan alasan secara logis dan tetap terbuka untuk kompromi. Gak harus selalu soal gaji, mungkin bisa negosiasi soal fasilitas kerja, jam kerja fleksibel, atau peluang pelatihan. Nah, jadi intinya pengambilan keputusan itu bukan soal cepet-cepet asal pilih, tapi harus benar-benar dipikirkan, direncanakan, dan dieksekusi dengan strategi. Dengan berpikir secara manajerial, kita bisa melihat masa depan bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, tapi sebagai hal yang bisa kita rancang dan wujudkan lewat keputusan-keputusan yang tepat. Nah, itu semua adalah penjelasan dari saya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.